Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurwinda Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 151421040 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang menghususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dan jika ditanyakan apa manfaat dari mata kuliah psikologi pendidikan, menurut saya yang pertama yaitu dapat memilih dan menentukan tujuan, materi, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak didik. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Artinya selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama kepada peserta didik yang mengalami permasalahan akademik. Dengan berperan sebagai pembimbing, seorang pendidik juga lebih bisa melakukan pendekatan secara emosional terhadap peserta didiknya. Jika sudah tercipta hubungan emosional yang positif antara pendidik dan peserta didik, maka proses pembelajaran juga akan tercipta secara menyenangkan. Ada beberapa teori-teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme, kemudian yang kedua ada konektivisme, ketiga kognitif, dan keempat konstruksi sosial. Nah, saya akan menjelaskan salah satu implikasi teori belajar, yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Sebagai seorang pengajar yang baik, guru tidak dapat menyediakan perbedaan-perbedaan tersebut dengan menganggap semua siswa sama. Oleh karena itu, dibutuhkan upayanya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan setiap siswa. Upaya yang akan saya lakukan dalam menghadapi perbedaan individu baik dari segi intelijensi maupun kepribadian, yaitu menyesuaikan pembelajaran yang diberikan dengan perbedaan individual di antara siswa. Salah satu cara yang bisa ditempuh guru dalam hal ini adalah penerapan mastery learning, yaitu suatu kualitas pembelajaran di mana guru dan siswa memutuskan secara bersama tentang waktu yang dibutuhkan dan apa yang perlu dikuasai oleh siswa, biasanya sekitar 90%. Yang penting di sini adalah kemampuan siswa berinteraksi dengan kualitas pembelajaran dan bahan. Selain itu juga, setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut, supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, tetapi guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Analisisnya, guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga tidak berhasil mencapai tujuan selalu dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan memahami peran dan fungsi dalam proses pembelajaran.
Baik, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.